promosi. Oh, iklan. Ya. Jangan di atas ya. Selesaikan, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Sahabat nikmah yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan segenap umatnya yang insyaallah akan mendapatkan syafaat uzma di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat nikmah di mana saja berada, alhamdulillah kita ketemu, berjumpa kembali acara gelombang yang sama di Yayasan Nurul Mukhtar Jakarta dalam acara nikmah dengan kajian tematik dengan tema insyaallah ada jalan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menuntun kita, membimbing kita melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersama saya Sarman Al-Fani sebagai moderator, dan juga narasumber kita Al-Ustaz Endang Al-Rashidi, dan di hadapan kita semuanya ada kawan-kawan semua ya. Salam satu aspal. Dari apa? Street Warrior apa ya? Squad. Street Warrior Squad. Iya, pejuang jalan. Masya Allah. Di mana ada dia, di situ ada jalan. Ya, jadi sebelum saya memberikan sebuah pembahasan tema insyaallah ada jalan, sedikit saya ingin memaparkan ya tentang masalah nikmah. Nikmah itu adalah kajian yang diprogram oleh Yayasan Nurul Mukhtar, yang insya Allah itu selalu berjalan setiap bulan, ya, setiap bulan dengan bulan dan tanggal yang sama seperti malam ini, bulan 11 tanggal 11. Jadi kita nggak kalah sama Sofi, gitu ya. Jadi ada apa namanya itu, ada sedikit diskon, gitu kan. Nanti insya Allah juga di bulan 12 tanggal 12. Jadi ini selalu berjalan tiap bulan. Tujuannya adalah saling berbagi wawasan, sifatnya ilmu. Ya, sifatnya ilmu, dengan harapan mudah-mudahan dengan kita berbagi wawasan sifatnya ilmu, bergabung dengan Yayasan Nurul Mukhtar dalam kajian tematik nikmah. Di sini merupakan sebuah jalan bagaimana kita bisa diberikan pengetahuan oleh Allah dalam berbagai macam arah. Ya, dalam berbagai macam bentuk, dalam berbagai macam aspek, maka jalan udah banyak Allah berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Itu sedikit kelumit ya, sekelumit tentang masalah program daripada Yayasan Nurul Mukhtar. Dan selanjutnya malam hari ini tema kita adalah insyaallah ada jalan. Yang namanya jalan itu selalu ada saja hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita, yang berkaitan dengan kehidupan kita, lika-liku jalan, yang mana hambatan dan sebagainya pernah kita temui, dan lalu bagaimana kita bisa menyingkapi hal-hal tersebut dengan hal-hal yang positif, dengan harapan mudah-mudahan jalan yang kita tempuh ini bernilai baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat nikmah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita hidup di alam dunia itu nggak lepas daripada ujian, cobaan, rintangan, halangan, yang semua itu merupakan takdir yang Allah berikan kepada kita, yang mau nggak mau kita kudu nerimanya.
dan itu merupakan bagian dari hidup, dan mau nggak mau kita menerima karena itu sudah menjadi qudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Lalu di situ ada solusi. Mana solusinya? Solusinya adalah Allah yang memberikan solusi tersebut. Dalam Al-Quran Allah katakan solusi tersebut adalah wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Mana orang-orang yang sabar? Orang-orang yang sabar adalah ketika dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan ujian baik kenikmatan atau keburukan, dia ridho atas ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita, kalau kita ridho, maka jalan keluarnya Allah akan berikan sehingga Allah tuntun diri kita untuk lebih baik lagi dalam menggapai sebuah kebaikan. Apalagi teman-teman kita nih sahabat nikmah ya, yang salam satu aspal ya, dari street warrior, pejuang jalan ya, keluar dari rumah memberi dengan niat ibadah, memberikan nafkah kepada anak dan istri kita ya, itu merupakan suatu hal ibadah. Pulangnya kita untuk memberikan nafkah kepada anak-anak istri kita, maka keringat kita itu menggugurkan dosa-dosa kita. Langkah kita satu putaran roda, kalau ente mau hitung roda kita putar, satu putaran roda itu dihapus satu kesalahan, diganti dengan satu kebaikan. Berapa kali putaran kalau dihitung? Gitu kan. Belum lagi kita pulang ke rumah dengan keringat yang bercucuran dengan niat nafkah, tetap akan digantikan oleh Allah menggugurkan dosa-dosa kita ya. Tapi tetap ikhtiar adalah ranah kita. Ikhtiar adalah ranah kita sebagai manusia, hasil adalah urusan Allah. Jadi antara ikhtiar dan tawakal tidak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan adalah pecundang. Kita keluar ikhtiar dan tawakal kepada Allah. Ikhtiar adalah sandaran ya. Ikhtiar adalah kerjaan fisik, tawakal sandaran hati. Ketika kita keluar bismillahirrahmanirrahim, itu selalu beriringan terkait hasil urusan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kan begini, orang berkeluarga nih ya, begitu orang ketika dia berkeluarga, dia banting tulang, dia pagi siang banting tulang, malam dia banting bini, umpamanya kan gitu ya kan. Betul, banting bini. Begitu dia pulang hasil nggak ada. Tapi yang di rumah yang umur baru 2 bulan, kerjanya cuma nangis-nangis doang, duitnya rezekinya berlimpah. Anak kecil yang umur 2 bulan rezekinya berlimpah, minumnya susu. Babanya 2 tahun kagak susu. Kan begitu. Betul. Ya, dari terkait hasil urusan Allah ya. Yang penting adalah tadi ikhtiar dan tawakal jangan dipisahkan. Karena ikhtiar adalah kerjaan fisik, tawakal sandaran hati ya. Dengan hal yang demikian insyaallah maka nanti Allah akan menuntun kita. Allah yang akan memberikan jalan keluar kita. Yang penting kuncinya kita bisa menyandarkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mudah-mudahan niat yang baik, langkah yang baik, cara yang baik, hasilnya Allah akan berikan yang baik sebagaimana disampaikan oleh Nabi, niatal mukmin khairah min amali, niat orang-orang yang beriman itu lebih baik ketimbang amal perbuatannya. Perbuatan dia bagus, amal dia nggak bagus, maka itu kan bisa menghambat daripada perbuatan dia. Tapi kalau niat kita baik dari rumah, maka ketika kita di jalan menemukan sesuatu yang nggak bagus, karena niat kita yang bagus, maka itu akan diatur oleh Allah sehingga pergerakan kita menjadi bagus. Jadi awali dengan niat kita ya. Jadi itu sekapur siri tentang tema kita, insya Allah ada jalan. Dan akan lebih lengkap lagi nanti insya Allah akan dikupas oleh guru kita, yaitu narasumber kita, Al-Ustadz Endang Rashidi ya. Ustadz Endang Rashidi ini salah satu pengajar atau guru dari Majlis Nurul Mukhtar. Memang benar beliau nggak punya tim, nggak punya latar belakang. Kenapa? Latar belakangnya udah dijual gitu ya. Yang punya latar depan doang gitu ya. Ya, untuk itu kami serahkan kepada guru kita yaitu Ustadz Endang Rashidi untuk memaparkan perihal tema kita insyaallah ada yang kepada beliau tafadhal alim bismillah. Terima kasih kepada saudara moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'a sifatil kamaliyah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wasallallahu ta'ala bikamalatil ubudiyah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wasallallahu ta'ala bikamalatil ubudiyah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli wa sallim wa barik wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik man alaihi jadda wajada. Yang kami hormati Al-Ustadz Sarman Al-Kapani selaku moderator pada acara Nikmah, tematik kajian tematik dari Yayasan Nurul Mukhtar, dan juga sahabat Nikmah di mana saja Anda berada, mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan yang terkhusus para audien untuk acara Nikmah kali ini, yakni dari komunitas Street Warrior Squad, ya, petarung jalanan, ya. Insyaallah kita semua sama mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Puji syukur mari sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga kita semua masih mampu melaksanakan aktivitas-aktivitas kita sehari-hari, baik itu aktivitas ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga aktivitas ini untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita, dan juga aktivitas mungkin untuk melakukan kebaikan-kebaikan di mana saja kita berada, ya. Sebab yang namanya kebaikan bukan hanya karena niat, ya. Walaupun nggak ada niat, tapi ketika ada kesempatan, maka orang yang berpikir cerdas akan memanfaatkan kesempatan untuk melakukan kebaikan tersebut. Jadi kebaikan terjadi bukan hanya niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Amin. Sahabat Nikmah, dimanapun Anda berada, yang kami hormati dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kajian kali ini yang bertemakan insya Allah ada jalan, ya, selalu ada jalan untuk kebaikan. Jadi kalau insya Allah ada jalan, kalau nggak ada jalan putar balik. Ya, ya kalau nggak ada jalan berarti perbodan. Betul. Gitu ya, jangan ditabrak kalau perbodan, ya. Nah, insya Allah ada jalan yang terutama jalan untuk kebaikan, ya. Yang pada intinya setiap jalan di dalam kebaikan tersebut itu memiliki tujuan yang satu. Tujuannya satu, ya. Di jalan untuk kebaikan apa tujuannya? Menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita cari, ya. Melakukan hal apapun gitu yang kita cari harus sesuai dengan keridhaan Allah. Jadi harapannya apapun yang kita lakukan semoga Allah meridhoi kita, ya. Jadi kalau Allah meridhoi insya Allah, ya. Nah, berkenaan dengan insya Allah ada jalan, sebagaimana teman-teman di sini mungkin yang hampir setiap hari, baik siang atau malam mungkin, ya, bertarung dengan waktu di jalan demi siapa? Demi yang di rumah. Karena memberikan nafkah adalah salah satu kewajiban yang memang dituntut di dalam agama. Akan tetapi itu semua harus sesuai dengan kapasitas kemampuan kita selaku suami, ya. Jadi di rumah pun tidak bisa menuntut lebih daripada kemampuan suami.
Cuman di sini kita sudah ada bentuk usaha, ya. Allah berikan kita kemampuan sehat, Allah berikan kita bisa melihat, mendengar dan sebagainya. Allah berikan kita jasad atau badan yang utuh, dan Allah gerakkan kita untuk mencari nafkah, ya, gitu. Maka di dalam mencari nafkah tersebut tadi harus niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi begini, contoh kita gini, mengantar seorang penumpang yang tujuannya misalnya ke Tanah Abang. Maaf ya, kita misalnya ada order gitu ke Tanah Abang misalnya gitu. Kita udah tahu tujuan kita Tanah Abang. Nah, cuman untuk menempuh jalan ke Tanah Abang itu banyak jalan. Seperti pepatah, banyak jalan menuju Roma gitu ya. Nah, terserah kita, apa kita mau lewat Danmogo, apa kita mau lewat Kemanggisan, apa kita mau lewatnya Pejompongan gitu kan? Itu kan bisa semua, ya. Atau kita mau muter, ya, lewat Kota Tua gitu ya. Iya kan? Bisa. Sama bisa ke situ juga tujuannya gitu. Cuma tadi yang kita lihat mana kira-kira jalan yang tercepat untuk sampai ke situ, ya. Jalan yang tercepat. Nah, bagaimana kita mengetahui jalan yang tercepat untuk sampai ke Tanah Abang? Tergantung titik awalnya kita dari mana. Benar ya? Kalau titik awalnya kita di sini, terserah nih, mau lewat Kembangan jalurnya ya, Kemanggisan berarti, atau mau lewat Danmogot silakan gitu. Akan tetapi tahu titik awalnya dulu, ya. Titik awal kita tahu, terus tujuan kita tahu, ya. Tujuannya kita tahu, ya, gitu. Nah, setelah itu ketika kita mulai setar jalan dari titik awal untuk mencapai tujuan, otomatis apa yang kita perhatiin, ya, selama di dalam perjalanan yang kita perhatiin apa? Rambu-rambu. Maka tidak mungkin kita bisa sampai kepada tujuan ketika di perjalanan kita tidak patuh kepada aturan, ya. Jadi begitupun jalan menuju keridhaan Allah, untuk menggapai ridhonya Allah juga tidak akan sampai, tidak akan tercapai, tidak akan tergapai ketika kita tidak mematuhi aturan Allah Subhanahu wa taala, ya. Satu itu. Jadi tahu dari titik mana, yang kedua patuh terhadap rambu-rambu. Ya kan, kalau kita nggak patuh juga bisa ditilang, nggak sampai akhirnya keluar duit juga kan gitu ya, gitu sampai belum ya. Itu ujian kita di jalan gitu. Ini kan jalan, maka saya berikan gambaran jalan yang sering dilakuin dulu sehari-hari ya, sebagai aktivitas sehari-hari. Itu dari situ kita lihat dulu gambarannya gitu ya, patuh terhadap rambu-rambu. Itu termasuk ujian nggak kira-kira? Termasuk ujian. Patuh itu termasuk ujian. Jadi dituntut kejujuran. Mana contohnya? Ketika ada polisi, nggak ada polisi, harus patuh. Jangan ketika ada polisi kita patuh, nggak ada polisi kita bablas, ya. Merasa nggak ada yang ngawasin. Lewat lampu merah, nggak tahu polisi ngumpet misalnya di depan, prit gitu ya. Surat-surat, STNK, SIM. Nah, tahu kesalahannya? Nggak tahu Pak. Bablas lampu merah gitu. Wah, saya pikir nggak ada bapak tuh, ya. Karena merasa nggak ada. Nah, dengan Allah kita selalu diawasi. Maka ketika kita mau melakukan sesuatu yang sekiranya mengundang kemurkaan atau kemarahan Allah Subhanahu wa taala di dalam aktivitas kita ini, gitu, ingat Allah Maha mengawasi, ya. Ini merupakan rem, ya, rem dasar bagi kita, ya, bagi kita di dalam melaksanakan kebaikan, agar agar kita tidak terkontaminasi, ya, atau tidak terpengaruh dengan hal-hal yang buruk, ya, gitu. Jadi intinya satu, Allah Maha mengawasi. Yang kedua, ketika hendak badan ini ingin melakukan sesuatu hal yang kiranya buruk gitu,
Ingat, Allah Maha mengawasi. Yang kedua, ajal bisa datang kapan saja. Ajal bisa datang kapan saja. Insya Allah itu remnya pakem, ya. Mana contohnya? Contoh tadi, ya, di dalam aktivitas kita ini, ujiannya misalkan punya penumpang yang bawel lah, ngomong mulu, ya. Ada gitu yang bawa penumpang bawel. Ada yang misalnya penumpangnya pelit, nggak pernah ngasih tips gitu, ya. Ada yang cuman ngasih bintang doang, itu juga 3 gitu, ya. Kan ada kendala begitu, ya. Udah maaf misalnya secara fisik bobotnya berat tapi nggak ngasih tips, ya itu kan kendala-kendala kita gitu di jalan. Tapi kita dituntut bagaimana kita harus berusaha untuk menerima itu semua. Memang itu bagian dari ujian kita gitu, ya. Nah, di jalan itu di samping tadi kita belajar ridho, menerima apa yang kita jalani, terlebih dari itu semua gitu. Ketika kita nggak bawa penumpang nih misalnya, nggak bawa penumpang, tiba-tiba ada nenek-nenek atau kakek-kakek mau nyebrang, di situ ada kebaikan, ya. Boleh kita berhenti. Ketika kita memang bisa untuk melakukan itu, lakukan. Bantuin dong nyebrang, itu kebaikan. Jadi kebaikan itu nggak harus yang bagaimana, tapi ketika melihat ada kesempatan untuk melakukan kebaikan, lakukan. Atau misalkan kita di jalan ada batu besar yang menghalangi jalan, boleh kita singkirkan, ya. Nggak peduli yang lewat itu muslim atau bukan muslim, tidak melihat itunya, tapi di situ melihat ada kesempatan untuk melakukan kebaikan, ya. Nah, di dalam mencari nafkah itu sendiri diajarkan di dalam syariat agama agar apa? Rizki yang kita peroleh memiliki kualitas, bukan hanya kuantitas, ya. Kualitas, ya. Jadi kalau dibedakan nanti mana rizki yang berkualitas atau tidak, perbedaannya adalah dari sisi keberkahannya, ya. Kenapa? Karena kita di dalam memperolehnya, kita tahu cara seperti ini dilarang atau diharamkan agama. Cara yang seperti ini syubhat atau tidak jelas di dalam agama. Cara yang seperti ini, ini yang dianjurkan, yang halal di dalam agama. Maka ketika rizki itu kita konsumsi, kita beri makan kepada keluarga, anak dan istri, akan menjadi rizki yang barokah gitu. Walaupun sedikit, ya, tapi cukup insya Allah. Kalau rezekinya berkah, insya Allah cukup. Nah, itu juga merupakan batasan-batasan agar kita punya koridor, nggak semua kita tabrak, ya. Nah, untuk mengetahui itu semua, bagaimana cara memperoleh gitu, otomatis gitu kita dianjurkan agar gitu bisa hadir di dalam setiap kajian ilmu atau bisa hadir ke majelis-majelis ilmu. Diajarkan, memang di dalam agama berjualan diajarkan gitu secara agama agar tidak terjerumus, ya. Sebab di setiap aktivitas itu ada ujian, ya. Namanya ujian, yang disebut ujian atau godaan dari setan itu macam-macam sifatnya, ya, Bang. Ada yang ujian itu melalui lintasan mata misalnya. Kita lagi ngojek, enak. Ini lintasan mata kita digoda nih sama sekutunya Allah gitu, digoda. Maka mata kalau melihat, otomatis ketika hati kita enggak ini kepada Allah nih, otomatis mulutnya refleks. Mata ngelihat, mulut ngomong, emang bahasanya kadang bagus, masya Allah, bahenol bener, ya. Mata ngelihat, mulut langsung ngomong, ya. Jadi apa yang lihat spontan ini mulut, ya, gitu. Ujian, apa godaan melalui setan, melalui lintasan mata, ya. Lintasan mata selamat kita misalnya, ya. Ditutup pakai helm tutup yang hitam dah, gelap lah. Ngelihat dikit dah buram gitu, ya. Lintasan kuping, ya. Lintasan kuping. Kadang kita diuji sama orang lah, atau hampir bentrok di jalan, dikatain kita, marah mau nggak mau. Ini lintasan kuping. Uji nafsu amarahnya, itu digoda nafsu amarahnya. Enggak juga lewat lintasan hidung.
Selamat lintasan mulut tadi. Kadang keluarlah perkataan yang kotor dan sebagainya. Dari lintasan mulut selamat tangan. Kadang-kadang kita bisa enteng tangan atau sebagainya. Ini godaan. Kadang-kadang kaki, ya kaki. Maka tuh motor kadang-kadang maunya mencong, mulu mencong ya. Ya ke jalan yang remeng bahasanya gitu. Mau ngaso. Enggak negatif gitu, mau ngaso gitu. Cuman yang adem banget tempatnya gitu, ya. Itu kan lintasan, artinya melalui kaki dibawa ke jalan yang tadi ya, yang enggak diridhoin Allah gitu. Itu semua bisa selamat lintasan hati. Nah, ini yang paling bahaya. Ketika lintasan hatinya sudah bisa dirusak, digoda, maka otomatis anggota badan yang lain akan ikut tunduk kepada hati. Maka kan gitu, ikutin kata hati. Tergantung yang duduk di hatinya siapa dulu, gitu ya. Sebenarnya gini, kita ini bisa ngerasain sebetulnya, cuman kadang kita nggak anggap. Mana? Contohnya di batin kita itu sering banget ada yang pada berantem. Kata yang satu, jangan begitu, nggak boleh. Kata udah nggak apa-apa. Ya kalau di film tuh betanduk gitu merah ini. Lagi berebut ya, berebut mengambil posisi, ya, mengambil posisi. Maka apa di Quran itu dijelaskan, la tulhihim tijaratan wala bai'un an dzikrillah, gitu. Jangan lantaran tadi usaha, berjualan atau tadi pekerjaan menjadikan kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu harus dibawa mengingat Allah agar tadi menjadi rem bagi kita. Bahkan kombi brake system ya, double disc lah begitu ya. Tadi pas mau begini, oh iya ada Allah ngawasin, ya. Pas mau begini, oh iya ajal bisa datang tiba-tiba. Insya Allah itu manjur kalau dipakai buat jadi rem gitu, ya. Insya Allah. Pokoknya itu pegang kuat-kuat. Dan di dalam kebaikan tadi, siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil, ya. Yang mau melaksanakan kebaikan Allah berikan pahala juga. Di samping itu Allah berikan pahala. Tapi niatnya tadi diawali karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya karena Allah, karena mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti ketika kita paham dari mana kita mencari rizki yang baik, halal, berkah, kita akan merasakan perbedaannya dengan rizki yang kurang barokah, ya gitu. Jadi saran saya tadi, setiap kesempatan yang ada di depan mata kita untuk melaksanakan kebaikan, lakukan, ya. Apapun itu kebaikan banyak ya tadi. Nah di dalam kebaikan misalnya untuk kajian ilmu, ya, majlis atau semacam ini, itu harus meluangkan waktu. Sebab kalau nunggu waktu luang, oh nggak bakal bisa kita. Betul. Kalau nunggu waktu luang nggak akan bisa, ya. Harus kita yang meluangkan waktu. Kenapa? Karena menuntut ilmu bukan hanya perintah dari Nabi, bukan. Tapi Allah yang mewajibkan. Cuma kalimatnya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Amanu yang telah beriman, benar yakin kepada Allah. Idza qila lakum, apabila dikatakan, diserukan kepada kalian, tafassahu fil majalis. Apa artinya? Luangkanlah waktu. Majlis ini luas. Majlis ilmu, majlis manakib, majlis ratib, majlis maulid, majlis dzikir, itu majlis, ya. Atau majlis ini pembahasan bahsul masail, namanya bahas permasalahan tapi seputar ilmu dan agama gitu. Tafassahu fil majalis, ya. Luangkan waktu di majlis. Fafsahu, maka hendaknya kalian luangkan waktu. Yafsahillahu lakum, niscaya kalian akan diberikan keluangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki diberikan keluangan, ya, oleh Allah. Benar, kalau orang nuntut ilmu insya Allah rezekinya, ya. Man adoro majlisan gitu kan, ikhlason mukhlison takafalallah birizkihi, ya. Atau man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dicukupin rizkinya yang orang mau memudahkan langkahnya menuntut ilmu. Ingat,
berpatokan kepada rizki, jangan hanya materi, terlalu sempit itu semua ya. Rizki bukan hanya materi, kesehatan rizki bukan. Coba hadir di majlis, rizki yang paling besar apa? Selain dapat ilmu, teman yang banyak. Coba di majlis pernah terpikir nggak sama kita? Ternyata kita ada kebutuhan, misalkan siapa sih yang ahli tentang konstruksi bangunan? Ternyata di majlis ada. Oh, ada pakarnya. Atau yang mengadakan misalkan asbes lah atau puing pengurukan, oh ternyata di majlis ada. Ya. Tanpa kita sadari, itu berkah rizki hadir di majlis. Atau misalkan di majlis gini, Ustaz, ada yang lagi butuh kerjaan. Oh kebetulan di perusahaan saya lagi buka lowongan. Tuh rizkinya bukan hanya ilmu ya. Di majlis itu luas. Dari yang berbeda-beda dikumpulkan kita supaya satu tujuan, dan akhirnya kita bersaudara, ya ini saudara muslim gitu ya. Masih cukup durasinya? Durasinya masih balik? Masih terus. Oh iya. Gitu. Sampai di sini saya tanya dulu, kira-kira paham nggak? Paham nggak tentang kebaikan tadi? Dari mana kita memulainya ya? Dari mana kita memulainya? Kemudian setelah setar di jalannya, kita harus memperhatikan aturan main. Sebab ada aturan main di dalam agama. Tujuannya tadi yang halal, yang berkah, yang barokah di dalam urusan mencari rezeki. Dan yang namanya kebaikan itu sangat banyak, banyak. Maka buka pola pikir kita agar kita bisa melakukan kebaikan dimanapun kita berada. Tadi saya bilang, di mana ada kemauan, di situ ada jalan, ya. Yang penting ada kemauan dulu, ya. Ketika ada kemauan, ada jalan, ya. Ketika udah ada jalan, nah kita bisa memposisikan diri kita. Kita sebagai orang yang udah tahu jalan apa belum? Kita sebagai orang yang perlu diantar atau dituntun, dibimbing atau bukan? Ya, untuk menempuh suatu jalan tersebut gitu. Ketika kapasitas kita, oh saya belum pernah ke jalan ke sono, saya belum tahu, saya butuh orang yang membimbing misalnya gitu. Cari orang yang sudah tahu jalan tersebut gitu. Ketika kita tadi nggak tahu memulainya dari mana, nggak tahu tujuannya kemana, ini bahaya. Udah gitu di jalan nggak ada yang bisa ditanya takutnya. Ini gambaran ketika jalan kebaikan tadi. Nah, udah nggak ada yang bisa ditanya, kita belum mampu baca. Pelang itu belum bisa kita belum bisa baca petunjuk arah. Nah, kira-kira gimana? Maka tujuan yang pertama, cari dulu orang yang bisa membimbing dan membawa kita kepada jalan tersebut gitu. Cari orang-orang yang kira-kira kita yakini bahwa ia telah bisa gitu mengajak kepada jalan Allah. Kita ngebonceng orang yang telah bisa membawa ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala gitu ya, supaya nggak salah jalan. Takutnya nanya malah dibelokin ya. Benar, sebab kata Syekh Ibrahim bin Ismail di dalam kitab Ta'limul Muta'allim gitu, kita diperintahkan pilih-pilih cari ilmu, pilih-pilih cari guru, pilih-pilih cari teman. Ilmu tadi ada yang bisa menyelamatkan, ada yang tidak. Ya tergantung siapa yang membawa itu ilmu. Guru sama, harus milih. Sebab guru yang kita yakini jangan hanya nanti di dunia, tapi juga bisa menjadi penyelamat kelak di akhirat perkumpulan gitu. Dan yang ketiga teman tadi ya, ada yang bisa nyelamatin, ada yang ngejerumusin ya. Jadi pada intinya dari kajian ini, ketika kita diberikan kemampuan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan kebaikan, maka lakukanlah kebaikan tersebut dan utamakan, perbaiki diri kita di dalam kebaikan. Yang pertama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua perbaiki kebaikan kita sesama manusia, kemudian sesama makhluk Allah, baik hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Ketika diberikan kemampuan dan kesempatan, pergunakan.
karena kesempatan terkadang tidak datang 2 kali. Dan semoga kita semua orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penempuh jalan kebaikan dan diberikan kecintaan di dalam mencari kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ketika dipilih itu kesempatan yang paling besar dan gak bisa diulang kesempatan itu. Seperti orang yang mau mendengarkan kajian ilmu, itu pilihan. Ada orang yang memiliki keinginan besar tapi gak bisa sampai ke majelis ilmu. Ada gitu, sebab udah gak Allah pilih. Ya, naudzubillah. Maka pergunakan kesempatan tadi selagi hayat masih dikandung badan, diberikan umur, kesehatan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga diberikan akal dan pikiran, ya. Mungkin kiranya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik. Ya, alhamdulillah ya, udah dipaparin tadi semua guru kita, Ustadz Endang Rasyidi ya. Insya Allah ada jalan. Kayaknya paham banget nih salam satu aspalnya udah ya. Aneh curiga gitu ya. Jangan-jangan tuh ya kan malamnya ngajar, paginya sama begitu ya. Emang dulu pernah begitu juga, cuman orderannya mertua doang. Alhamdulillah. Iya, aplikasinya 2 mertua gitu kan ya. Ada pengalaman ya. Gitu ya. Jadi udah dipaparin semuanya sama guru kita tentang masalah insya Allah ada jalan dengan tuntas dan tajam setajam silet gitu ya. Jemaah nikmat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu punya masa lalu. Semua manusia punya masa lalu. Masa lalu punya. Ada yang gelap, ada yang baik, ya kan. Ada yang nyungsep, ada gitu kan. Ada semuanya, ya kan. Semua manusia punya masa lalu. Tapi masa lalu tersebut, ya kan, bisa kita jadikan sebuah bahan renungan buat diri kita sehingga kita bisa memberikan apa-apa yang terbaik buat kita yang punya keturunan. Begitu. Jadi jangan putus asa dengan masa lalu. Terkadang-kadang kan kita putus asa masa lalu. Wah, masa lalu saya suram. Apa ada jalan apa kagak? Dosa saya udah banyak. Kalau seandainya diperlihatkan oleh Allah gunung tinggi, mungkin kalah tinggi dengan dosa kita. Kan begitu. Bagaimana kita ini mau diampuni? Tapi insya Allah dengan konsep Nabi Muhammad SAW semua akan diampuni oleh Allah. Contoh gini, ini ada air segelas, betul? Ada air segelas, kemudian ketumpahan najis, taruhlah kotoran cicak. Maka air tersebut nggak bisa dipakai tuh, dipakai buat berwudu, ya kan? Dipakai buat mandi dan sebagainya. Untuk bersuci nggak bisa. Lalu bagaimana air yang sedikit ini bisa dipakai untuk bersuci? Kemudian air tersebut untuk dipakai bersuci kita kena najis, maka air ini ditumpahin, dicampurin kepada ukuran air yang lebih daripada 2 kula. Taruh kolam yang gede, maka air yang najis menjadi suci. Begitu juga gambaran kita. Kita ini orang yang kagak bener. Sama saya juga nggak bener. Ya mungkin punya masa lalu, ya tampang dong kayak begini kan begitu ya kan. Tampang mah boleh kan begitu, penampilan doang, tapi hatinya nggak tahu gitu kan. Ya. Nah kita ini orang banyak dosa, orang banyak salah, orang yang mungkin masya Allah ya dosa saya banyak. Tapi dengan bercampur dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan orang-orang baik, maka Allah akan jadikan kita menjadi orang baik. Begitu. Jadi banyak jalan menuju kebaikan dengan konsep yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Man sahibal ahyar ja'alallahu minal abrar. Jadi siapa orang yang berkumpul dengan orang-orang yang baik, maka orang tersebut akan dikumpulkan menjadi orang-orang yang baik. Tuh, masya Allah. Jadi enggak usah putus, ya, dengan masa lalu gitu. Kayak guru kita nih punya masa lalu juga. Makanya tadi kalau dia tadi sebenarnya dia mau cerita masa lalu dia, cuma nggak sampai hati. Kalau saya lihat nih mata ngembeng aja gitu. Jadi gitu. Jadi nggak usah khawatir dengan keadaan kita. Coba kita ikuti apa yang menjadi konsep Nabi Muhammad SAW yang disampaikan tadi guru kita. Paham ya? Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian gini juga hadirin sahabat nikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu kadang-kadang manusia nih, ya Bang ya. Manusia itu banyak keinginan dan kemauan. Betul. Ya kan? Banyak keinginan dan kemauan. Kita ini hadir di sini atas kehendak, keinginan, kemauan Allah, bukan kehendak, kemauan kita.
Hanya saja ketika kita hidup banyak keinginan ketimbang kita memikirkan apa yang menjadi keinginan Allah. Jadi kalau kita keinginan kita dipenuhi gampang. Syaratnya apa? Ikuti apa yang menjadi keinginan Allah, maka keinginan kita akan dipenuhi. Tuh. Insyaallah. Bukan begitu Bang Endang? Iya. Sama, lu juga begitu sama. Iya. Akhirnya sekarang ya alhamdulillah udah diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Betawi bilang udah banyak ngerasan dikit. Iya. Iya. Ya, gimana Bang Endang nih, apa ya guru tentang masa lalu kita, ya kan, bukan hanya saja kita mencari nafkah rezeki, tapi kita punya masa lalu yang begitu banyak yang salah, dan untuk memperbaiki masa lalu kita tersebut, ya bagaimana jalan-jalannya dan konsep Nabi Muhammad SAW. Ya, mungkin Abang Endang atau guru ada sebuah pencerahan buat kita punya sahabat, punya kawan, ya kan, agar bisa memberikan hal-hal kebaikan untuk mendapatkan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana Bang? Kira-kira? Ya kiat-kiat mungkin tipsnya. Gitu. Ketika ingin kasarnya merubah diri, ya kan? Maka di situ innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum tersebut atau personnya, manusia tersebut yang mau merubah dirinya, berusaha gitu. Ya. Jadi ada kemauan dari kita gitu untuk merubah. Jadi gini pandangannya. Setiap orang baik punya masa lalu. Dan setiap orang yang kurang baik atau tidak baik punya masa depan, ya, punya masa depan. Kita lihat banyak di dalam riwayat yang menjadi seorang ulama besar, bahkan latar belakangnya, di belakangnya tadinya beliau kepala rampok, segala macam, termasuk Imam Fudail ibni Iyad, termasuk Imam Ibrahim ibni Adham, ya, seorang perampok. Tapi itu bisa menjadi motivasi bagi kita. Ketika kita mau berubah gitu, mustahil Allah nggak berikan kemampuan. Yang penting tadi niatnya yang mantap karena Allah. Niatnya dulu harus disegerakan niat. Setelah itu cabut masa lalu kita yang kurang baik dengan stop. Artinya cabut, stop. Al-iqla, ya, bidunubil madiyah. Nah, baru an-nadam. Di sini kita menyesal atas dosa-dosa kita masa lalu. Gitu, wa alla yauda, gitu, tidak akan mengulang. Ya, itu kita pasang dulu niatnya. Setelah begitu tadi kita cari, kita belum bisa jalan sendiri, kita butuh seseorang untuk membimbing kita, kita cari. Ya, misalkan di sini ada yayasan atau majelis Nurul Mukhtar yang kajian rutinnya setiap malam Kamis, ya, dengan kajian kitab yang berbeda-beda setiap malam Kamisnya, kita hadir. Itu salah satu bentuk, ya, bentuk usaha kita, bentuk ikhtiar kita, ya, usaha kita, ya, ihtisab, kemudian ikhtiar. Ikhtiar itu memilih di dalam usaha, ya. Jadi ikhtiar itu bukan usaha, tetapi ihtisab, ya, usaha. Ikhtiar itu bentuk memilih di dalam usaha. Jadi usaha tadi ada yang usahanya cara baik, yang kurang baik. Maka diikhtiarkan usaha tadi. Dengan kita bergerak, datang, cari teman-teman, tanya yang udah ngaji, udah apa gitu, tanya, ente pada ngaji di mana sih? Ane ikut dong, boleh nggak? Gitu. Itu bentuk usaha bagi kita, ya. Gitu. Nanti kita berikan banyak kajian ilmu atau kiat-kiatnya bisa ditanyain lagi nanti sama guru-guru yang lain gitu, ya. Gitu, bagaimana sih caranya, saya butuh dibimbing begini begitu, ya. Dan saya tahadus binikmah, artinya sedikit cerita dulu ketika ada kajian Al-Quran yang malam Jumat itu, ya, program dari Nurul Mukhtar juga. Dan kebetulan ada yang hadir itu orang dari daerah Tegal Alur, dan dia ini punya teman, dan temannya ini mantan anak pang. Iya. Akhirnya dia nanya dulu sebelumnya, Ustaz, besok ada teman saya nih malam Jumat depan mau ikut ngaji, boleh enggak? Kalau orang mau ngaji masa nggak boleh, kata saya. Tapi gini Ustaz kronologisnya, katanya.
Oh, mantan anak pang, terus dia tatonya penuh sampai leher. Nggak apa-apa, yang penting mau berubah. Cepat bawa, aneh bilang gitu. Artinya ketika orang punya niat untuk merubah dirinya untuk kebaikan, jangan ditunda. Dia jangan ditunda, apalagi ditolak. Iya. Ketika dia belum berubah itu, karena ditolak oleh tokoh setempat di situ atau ustadz yang di situ atau kiai yang di situ, dan Allah berikan umurnya pendek, dia belum melakukan kebaikan atau ibadah, ini dosa nih yang nolak nih. Mau kiai pangkatnya terserah. Kenapa? Karena memutuskan dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan akhirnya datang itu setelah ngaji, dia nanya gitu, Ustaz, ini saya gimana ya? Kenapa? Saya mau tobat gitu. Loh, emang kenapa? Ini Ustaz, saya pakai koko, pakai sarung, peci, tapi lu tato saya sampai leher katanya. Kuping saya hampir putus ya, bekas anak pang gitu. Dan terus terang di tempat saya tinggal itu, saya udah datang ke 2 ustadz tapi saya ditolak katanya. Saya ditolak. Kenapa? Ya karena kondisi saya ini. Takut kali. Iya, jadi karena tatoan gitu. Bahkan yang saya bikin sedih katanya, saya sholat itu langsung diomong ketika sholat sama ustadz di sono. Percuma sholat nggak diterima, begitu, masya Allah. Kasihan. Kenapa kok Ustadz di sini katanya mau nerima saya gitu. Walaupun Ustadz saya anggap lebih muda dari Ustadz saya yang di sana, di daerah saya katanya gitu. Loh, saya nggak melihat itunya. Saya harus merangkul dulu. Kenapa? Karena datangnya ke saya. Karena tadi saya paham, artinya diberikan kepahaman ketika memutuskan orang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kelak kita nih yang memutuskan harapan orang dari rahmat Allah di akhirat akan diputuskan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Naudzu billahi min dzalik gitu. Saya terima. Saya dibilang sholatnya nggak sah, nggak diterima Ustaz katanya. Emang yang nerima ibadah kita manusia apa Allah? Iya kan saya bilang. Sah dan tidaknya sholat kita yang menentukan. Mana melalui ilmu, ada syarat sah, ada rukun sholat ya. Syarat sah mesti dipenuhi, masuk ke rukun gitu. Tetapi diterima dan tidaknya sholat bukan kapasitas manusia, Betul. urusan Allah. Nah terus tanya masalah tato. Oh nanti udah masalah tato, yang penting ente ibadah aja. Masalah tato ntar. Nah bilang begitu. Masalah tato ntar kita bahas. Yang penting ente ibadah. Artinya kita ajak dia untuk mau ibadah dulu. Ya, nanti tato bikinnya sakit, harus dihilangin dulu baru ibadah. Itu tadi ya. Jadi kalau belum dihilangin tatonya nggak boleh ibadah gitu ya. Atau ngilangin, udah sakit bikinnya, pas ngilangin sakit, borok misalkan, Allah catat pendek umur, meninggal dunia, dosa nggak? Ya, dosa nggak? Nanti ada babnya tersendiri masalah tato, tapi kita bicara yang permanen ya, bukan temporer. Mungkin itu Ustaz. Oh iya. Mungkin ada yang mana ya? Ya alhamdulillah ya. Ya artinya insya Allah semua ada jalan. Yang penting kita ada kemauan untuk kita bisa merubah. Kalau tokoh agamanya nggak mau menerima kayak gitu, berarti ngopinya kurang jauh. Kan begitu ya. Kurang kental ya. Kurang kental kopinya. Ya, makanya kopi yang kental itu yang diaduk agak bunyi kan begitu. Berarti pulangnya kurang malam. Kurang malam pulangnya. Kalau kita kan emang tim gajah gijik, jadi pulang malam tahu bagaimana keadaan seseorang. Benar, gitu. Ya. Benar. Gitu. Makanya benar kata guru kita, ada kebaikan yang kita baik. Mumpung dikasih kesempatan kita yang hidup nih, ada peluang kita ngaji, ya kita ngaji. Gitu. Tapi kalau untuk menghapus kesalahan banyak. Tadi kayak kita tuh, ngumpul dengan orang soleh dihapusin, gitu kan. Ada kesempatan kita ngaji, ayo ngaji. Jangan sampai ketika kita mau ngaji itu lidah udah kaku. Iya. Betul. Ya, betul. Lidah udah kaku. Kalau lidah udah kaku ribet. Betul nggak? Ribet. Iya, kita punya bini kita pintar ngaji. Bini kita bisa nggak ngaji. Ini lakinya emangnya kerjaannya emangnya di jalan mulu, ngajinya rada-rada kurang. Begitu dia mau ngaji, diajarin sama bininya. Kalau kata bininya, Bang, baca Fatihah siratal gitu. Karena abang yang ngajinya udah keburu usia udah tua, bukan siratal, sitalal gitu. Siratal Bang, siratal sitalal gitu.
Diterusin lebih ininya, siratal ladina, si tolol tadinya itu mah elu kan begitu. Karena lidahnya udah rada kaku begitu. Iya, udah rada kaku. Nah, mumpung ada kesempatan kita mau ta'lim, ayo kita ngaji. Jangan sampai lidah kita udah kaku begitu, ya. Tapi insya Allah ada jalan. Gimana kawan-kawan semuanya, ada yang mau bertanya atau gimana ya seputar insya Allah ada jalan, silakan, ayo nggak apa-apa. Oh iya siap, boleh iya gimana bang, bang, salam satu aspal gimana bang, begini gimana oh iya ayo bang, gimana bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deswa, mungkin perwakilan dari teman-teman Street Warrior semua. SWS. Mungkin di sini kita tempatnya masalah. Iya. Hampir semua punya masalah masing-masing. Dan di sini juga kita itu kan tadi temanya masih ada jalan. Kebanyakan mungkin di kita ini kita banyak yang belum tahu tujuannya di mana gitu. Dan yang kedua juga kita nggak tahu yang tujuan deh. Mulainya aja kita nggak tahu gitu. Nah di situ kita mau coba sharing gitu kan. Terutama buat saya pribadi, jujur saya kan masa lalu saya mungkin tidak baik. Saya sangat memiliki utang dan itu mungkin yang membuat saya menjadi seorang yang tertutup. Yang kedua, saya belum menikah. Iya. Belum nikah belum? Itu saya merasa juga bingungnya saya harus mempercayai orang tua dulu atau menikah. Ya mungkin karena saya tadi seseorang yang tersebut, jadi saya nggak tahu mana yang benar dan yang salah. Oh iya. Mohon penjelasannya aja sih arahannya. Nah itu dari saya pribadi. Begitu ya? Iya. Alhamdulillah ya dari teman Street Warrior ya nanya ya tentang permasalahan apa yang dialami dengan tema insya Allah ada jalan, ya mungkin nanti akan dipaparkan oleh guru kita tentang apa yang menjadi pertanyaan abang. Habis silakan. Ya terima kasih buat sahabat Street Warrior ya Squad atas pertanyaannya. Pertanyaannya salah satunya tadi dari mana memulainya ya, dari titik mana memulainya untuk ke tujuan gitu. Tadi saya sempat paparkan ketika kita belum tahu memulainya, maka cari orang yang sekiranya udah tahu dan bisa membawa atau membimbing kita di jalan tersebut gitu. Kan gini, kalau bahasanya dibimbing, maka ketika kita mau belok atau apa ditarik, bahasanya gitu, ditarik ya. Karena kalau diistilahkan ini dibimbing itu, kalau mau belok kan diikutin, ditarik, jangan sampai ke jalanan yang tengah gitu kan, gitu. Jadi ketika itu diarahkan terus ya, dibimbing gitu. Dan jangan sampai keluar dari jalur rombongan nih bahasanya gitu kan ya. Ya. Jadi kalau kereta aja kan kalau keluar dari relnya bahaya kan kereta, maka ikutin ya yang gerbong depannya itu apa, lokomotifnya kan gitu. Berarti cari tadi orang yang sekiranya bisa memberikan arahan, bimbingan terus menerus di dalam apa yang kita butuhkan gitu. Nah kemudian yang kedua, di dalam perihal lajang ini ya, mana yang harus diutamakan, apakah membahagiakan orang tua atau nikah? Kita lihat dulu di sini. Posisinya kita ini telah diberi kemampuan atau belum? Ya. Artinya secara zahir batin, secara materi ya, itu sudah diberi kemampuan atau belum? Kan gitu. Jadi man istata'a minkumul ba'ah fal yatazawwad. Kata Nabi, barang siapa yang telah diberikan kemampuan
al-ba'ah ini untuk memberikan nafkah baik lahir atau batin. Falyatazawwad, maka hendaklah dia menikah. Gitu. Ya, fa innaha aghadun lil basar, karena itu menjadikan tameng bagi pandangan mata, ya, kalau udah menikah. Dan bukan berarti setelah menikah kita tidak bisa berbakti atau membahagiakan orang tua, bukan, ya. Sebab selaku anak laki-laki ini sekalipun sudah menyandang status suami, sudah menikah, tetap tanggung jawab terhadap orang tua, terutama ibu, berada di pundak anak laki-laki, ya, paham? Berada di pundak anak laki-laki. Maka ketika punya istri, kita pengen ngasih uang kepada ibu kita, orang tua kita nih sebagai laki-laki, diperbolehkan tanpa izin, tanpa sepengetahuan istri. Berbeda halnya nanti dengan istri. Ketika dia ingin memberikan nafkah atau memberikan uang untuk orang tuanya, harus sepengetahuan dan izin suaminya. Sebab kalau suaminya nggak ridho, dosa nih seorang istri, ya, beda ya. Maka kepatuhan seorang istri itu terhadap suami dan bakti seorang suami kepada orang tua, terhadap ibunya yang utama. Nanti dibedakan ya setelah memiliki status. Tapi suami mah dari bujangan sampai menyandang status suami, kebaktiannya kepada orang tua gitu. Beda dengan istri. Kenapa harus lebih patuh kepada suami? Sebab suami yang tanggung jawab dunia akhirat tuh, ya. Nanti dibedakan gitu. Jadi kalau sekiranya sudah ada kemampuannya, ya, untuk hal-hal yang dibutuhkan di dalam melaksanakan akad nikah, laksanakan akad nikah, ya. Khawatir tadi, ya, khawatir gitu. Di dalam kondisi kesendirian ini, wow, banyak apalagi di jalan gitu kan, ya. Ya, kerja kita di jalan gitu. Oh, godaannya subhanallah, anginnya kencang kalau di jalan, ya. Tergantung kecepatan juga sih gitu, ya. Anginnya kencang. Takut kita nggak bisa bawa diri, oleng rasanya, ya. Jadi mendingan nikah gitu. Langsungkan nikah. Laksanakan nikah, itu untuk kebaikan gitu, ya. Jadi pilih itu dulu ketika sudah ada kemampuan, ya. Ingat ya, di dalam agama tuh yang namanya walimah itu sifatnya sunnah, ya, walimah. Jadi nggak harus kita berpatokan, waduh untuk resepsinya saya nggak ada, atau untuk maharnya gitu, ya. Jadi kalau standarnya agama begini, awalim walau bi khatami hadidin, ya, walau khatamu hadidin. Nikahlah sekalipun maharnya itu cincin dari besi, asal ridho calon istrinya ridho gitu. Syukur kalau mertuanya pokoknya udah buat tema jangan kata mas, ya, tembaga juga saya terima, cakep gitu. Ya. Bagaimana tuh caranya Ustaz biar calon mertua saya begitu? Nanti nanya tadi, ya. Iya gitu. Semua ada lantaran. Betul ya. Begitu ya. Jadi jadi konsultan. Ilmu orang dulu gitu, ya. Antang-antang unduk-unduk. Jadi kalau saya datang ente pada nunduk gitu. Gitu. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kembali ke moderator. Oh iya. Ya, alhamdulillah tadi pemaparan ya yang disampaikan oleh guru kita tentang masalah apa yang ditanyakan oleh abang, ya. Dari mana kita titiknya tadi ada pembimbingan. Memang kalau kita bicara titik, tanya dulu diri kita, ya. Begitu, kalau tanya titik, ya kan. Udah dijelasin tadi sama guru kita bagaimana cara bimbing, kita cari pembimbing itu. Tujuan Allah ciptakan kita apa sih? Itu. Kan tujuan Allah ciptakan kita ada dua. Dalam ayat yang berbeda Allah katakan, yang pertama wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku ciptakan antara jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Berarti Allah ciptakan kita, tujuan kita adalah untuk ibadah. Baik hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, hablum minnas, hubungan kita dengan manusia. Ya kan, salam satu aspal sama ibadah, hubungan dengan manusia. Gitu kan, ya. Itu tujuan kita hidup. Gitu ya. Ucapan dan gerakan, qaulin au fi'lin yuhibbullah wa yarda. Ucapan, gerakan, sesuatu yang dicinta dan Allah ridho. Itu tujuan kita ciptakan, itu ibadah. Titiknya di situ, kita ibadah.
Kemudian dalam ayat yang berbeda Allah katakan, sesungguhnya kata Allah akan menciptakan di muka bumi ini seorang khalifah. Ya kan? Jadi yang kedua adalah Allah ciptakan di muka bumi ini yaitu khalifah. Berarti Allah ciptakan kita di muka bumi ini sebagai khalifah. Apa sih khalifah? Khalifah itu adalah riayatul masalihina istimaiyah. Menjaga, merawat kebaikan dalam kebersamaan, begitu. Seperti ini, tim Street Warrior. Berarti kan merawat kemaslahatan dalam kebersamaan. Ini bisa juga dijadikan fungsi dan tujuan kita hidup ibadah. Cari kebersamaan di dalam perbedaan. Jangan cari perbedaan di dalam kebersamaan, begitu. Nah, gitu ya. Ini Street Warrior nih. Udah alhamdulillah. Jadi abang nih udah paham nih, Bang. Apa dia titiknya di mana? Oh, titiknya di sini. Saya diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Baik hubungan kita dengan Allah, dengan manusia. Oh, berarti saya merawat nih, menjaga kemaslahatan kebersamaan. Itu titik awal. Set, lah jalan deh tuh. Ya kan? Udah jalan. Kemudian masa lalu. Kita punya masalah banyak, mungkin kita terlilit utang dan sebagainya, ya mungkin nambahin dikit Bang Endang ya, kita nambahin karena apa? Ini masalah dia juga. Gitu. Kenapa dia nggak bahas masalah dia juga, Bang? Tadi kata dia kena ada gua begitu. Sesuai titik ya. Sesuai titik ya. Ya, jadi kalau kita punya masalah, Bang, masalah utang dan sebagainya, itu masalah kehidupan kita. Mungkin kita belum paham. Orang hidup punya. Jadi kan orang hidup waduh belum paham, ya kan? Tapi kalau kita paham ya udah. Yang enak kalau kita punya masalah lebih enak curhatnya sama Allah. Begitu. 24 jam nih kita selalu sibuk dengan urusan dunia. Kita belum pernah ngasih kesempatan waktu buat Allah. 5 menit, 10 menit, 20 menit, 30 menit. Coba kasih kesempatan. Kita kasih waktu dialog dengan Allah. Gelar sejadah. Gelar sejadah, Bang. Jangan digelar doang. Tetap gitu. Ngambil air wudu, gelar sejadah, beradab sama Allah. Lebih enak kita curhatnya sama Allah sambil nangis nggak apa-apa. Tuh. Jadi kita akui diri kita, ya Rabb. Kita lebih enak jujur akuin dulu. Ya Allah, saya udah banyak salah nih. Udah banyak dosa minum, banyak dosa tato dan sebagainya. Tadi bicara tato ya, utang juga kelilit ya Allah. Saya nggak tahu jalan keluarnya. Yang mampu memberikan jalan keluar adalah Allah. Tolong kasih jalan keluar ya, terserah bagaimana engkau ya Rabb. Pokoknya gue nggak mau tahu dah bahasa Betawinya. Gue nggak mau tahu ya Allah. Pokoknya kasih jalan gue keluar. Besok saya mau ikhtiar kasih jalan keluar. Bagaimana caranya? Udah begitu ya kan. Artinya kasih kesempatan kita kepada Allah. 24 jam kita sibuk dengan urusan dunia, tapi kita belum pernah memberikan kesempatan waktu untuk dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Kan kalau bicara tato makan Bang, bicara tato makan itu kan namanya seni. Atau juga namanya pergaulan hidup gitu kan ya, nggak usah dihilangin, nggak usah, susah. Lagi bisa dibedain Bang, tato zaman anak sekarang sama preman dulu. Kalau tatonya anak sekarang itu permanen, cakep-cakep, pinyet dan sebagainya. Kalau tatonya orang dulu tulisan, badai pasti berlalu. Iya. Lo preman dulu tulisan semuanya, iya bukan? Ada yang namanya lukisan berdarah, begitu. Iya. Begitu ya, Bang Alfian ya. Oh, Deswan. Alfian. Gimana sih? Waduh. Jauh, Bang. Itu nama dikit. Yang tadi yang terakhir Abang, bagaimana saya bisa berbakti sama orang tua atau saya menikah? Benar tadi kata Bang Endang, guru kita. Ukuran kita dulu nih, ya kan Rizwan ya, ukuran kita dulu nih. Kayak guru saya, guru agama Rizwan namanya. Jadi guru agama saya kali ini. Iya dulu guru agama saya namanya Rizwan Apandi di Teja Benupus. Jangan abang anak kali Bang ya. Ya benar. Jadi begini, apa benar kata Bang Endang? Jadi ukuran kita dulu, ukuran kita maafan atau kagak. Kalau itu sudah maafan, maka diperintahkan untuk menikah. Lalu bagaimana caranya agar Bang Rizwan ini dimudahkan oleh Allah? Gampang Bang, gampang banget itu. Abang kan bakti sama orang tua kan ibadah, nikah juga ibadah. Nah ketika abang berbakti sama orang tua, niatin, ya Rabb, saya berbakti sama orang tua, jadikan lantaran agar saya diberi kemudahan untuk menikah. Udah ya, udah begitu Bang. Dua-duanya Bang dapat. Betul. Satu dayung, 3 pulau terlampauin, kan begitu ya. Betul nggak Bang? Jadi begitu abang berbakti sama orang tua, ya Allah, saya berbakti sama orang tua, jadikan ya Rabb bakti saya kepada orang tua lantaran sebagai saya pengen menikah. Calonnya udah ada belum? Jangan ngomong. Calonnya belum ada. Oh iya. Berarti saya paham Bang, masalahnya calonnya belum ada. Iya. Ya. Jadi mungkin itu penambahan sedikit aja.
ya kan, dari guru kita Bang Endang ya. Terus gimana kawan-kawan yang lain, ya kan, sahabat-sahabat Ada. tim Satria. Ada yang mau nanya lagi nggak apa-apa ya? Ayo nggak apa-apa. Seputar ITIS, insya Allah dan sebagainya. Atau nanya nomor handphone Bang Endang nggak apa-apa, udah kasih. Ayo. Ayo. Iya, siap. Iya, Bang. Saya mau nanya masalah pribadi ini. Iya. Apa-apa. Belum apa. Iya, apa? Nama saya Sayuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sayuti. Yang mau saya tanyakan Pak Ustaz, masalah tato kan. Saya ini ada tato. Begitu ambil wudhu kena. Kalau orang-orang kan banyak tato di dada, di punggung. Waktu ngambil wudhu kan nggak kena. Nah, pertanyaan saya, sah nggak sholat saya ini? Karena tato saya ini ambil wudhu itu kena itu. Iya. Iya saya. Jadi saya kadang ngelakuin sholat ini kurang Kurang yakin berarti. pikiran saya apa? Iya. Iya, mau itu jadi Apa? gimana gitu? Jadi mau nanya. Baik. Iya, betul. Baik. Gak apa-apa. Alhamdulillah ya. Mungkin Cakep. udah mau yang pertanyaan. Iya. Ya udah. Ya, akan dijawab oleh guru kita. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi saya sempat bahas, cuma saya cut dulu. Ternyata ada penanya khusus. Gitu ya. Alhamdulillah. Jadi saya bedakan tadi memang tato itu permanen dan temporer ya. Yang permanen terutama ini permanen. Nah, sekarang saya tanya, ketika membuat itu tato, apakah dalam keadaan kita paham atau tidak gitu kan? Oh pasti tentunya gini. Kita mohon maaf gitu. Ketika membuat tato tersebut, artinya kita ini sedikit pemahaman tentang di dalam agama bahwa membuat tato itu ada larangan kan gitu. Tetapi bagaimana caranya ketika sudah terlanjur terbuat? Nah, terus semakin ke sini Allah gerakan hati, Allah berikan hidayah, saya ingin bertaubat. Nah, cuman yang jadi ganjalan ini ada tatonya ini. Ketika ibadah saya bingung atau nggak yakin ya, kurang yakin diterima atau tidak. Nah, jadi kalau di dalam agama seperti tangan ini bagian dari anggota wudhu gitu ya. Tapi yang di badan bukan berarti nggak kena wudhu, tetapi nanti kaitannya dengan mandi hadas besar seluruh anggota badan ya. Jadi bukan hanya tangan gitu. Nah, cuma gini, di dalam permasalahan wudhu gitu, ada sedikit di kitab Tanbihul Ghafilin bahwa tato yang ketika permanen, utamakan seseorang ketika ingin bertaubat, lakukan dulu ibadahnya. Nanti urusan diterima dan tidaknya urusan Allah ya. Yang kedua, ketika sudah kuat di dalam ibadahnya, sudah mulai istiqomah, perlahan-lahan. Ketika ia sanggup hilangkan, tapi perlahan-lahan ya. Nah, untuk konteks wudu, air wudu, sekarang saya tanya, tato yang permanen membuatnya pakai jarum pasti. Ketika pakai jarum, apakah tato itu menutupi kulit atau malah menyatu dengan kulit? Menyatu dengan kulit. Sementara syarat sahnya wudu tidak harus masuk ke dalam
kali. Termasuk ada zalim kepada diri sendiri kalau dalam agama. Dulu kita membuat sudah zalim kepada diri, ya kedua kalinya kok begitu lagi. Maka tadi perlahan-lahan. Kalau misalnya bulat gitu, seperempatnya aja dulu hilangin, ya. Bertahap, artinya bertahap. Kalau memang tidak diberikan kemampuan atau tidak sanggup untuk menghilangkan, nggak usah. Yang penting setelah belajar taubat, perdalam agamanya dan ibadahnya. Jangan pikirkan itunya, ya. Secara hukum fikih sah, ya, syaratnya sah gitu. Nah, diterima tidaknya urusan Allah. Yang tugasnya kita ibadah tadi yang dikatakan Ustaz Salman, ibadah, ya. Yang penting ibadah. Dan ingat buat teman-teman semua juga, di dalam kita mencari nafkah, ingat ya, mencari nafkah ini jangan lupakan Allah sebagai pemberi rizkinya bagi kita, pemberi nafkah bagi kita. Jangan lantaran aktivitas kita melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Pesan saya 5 waktu belajar. Kita usahakan, karena kita orang di jalan, bisa ketemu masjid, musola, di mana saja, ya betul, gitu. betul. Nah, masuk waktu wajar aplikasi kita matiin dulu, ya. Gitu. Iya, jangan lantaran penghasilan kita berapa, gaji kita berapa, loh kita berani meninggalkan kewajiban yang justru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap ada kesempatan ini termasuk kebaikan dan memang kewajiban, gitu kan? Ya, ketika lagi nganter, mepet nih waktunya, nggak apa-apa, tapi setelah penumpangnya sampai di tujuan, carilah tempat ibadah terdekat, gitu ya, dimatiin dulu. Insya Allah, walaupun tadi yang namanya ibadah atau sholat tidak ada kaitan dengan rizki, perlu digarisbawahi ya, tidak ada kaitan dengan rizki, tapi ada kaitannya dengan kualitas rizkinya, ya, kualitas rizkinya, ya. Sebab ibadah, tidak ibadah, muslim, non muslim, Allah cukupin rezekinya. Kenapa? Sebab Ar-Rahman, sifat Allah Maha Pengasih dan berlaku bagi siapa saja, tetapi di dunia. Tapi Ar-Rahim, orang yang dipilih oleh Allah dan berlakunya di akhirat. Jadi tidak semua mendapatkan penyayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman, jangan ngiri kita. Nanti ujian, saya udah ibadah melulu tapi hidup saya masih susah-susah aja gitu ya. Jadi nggak ada kaitan, nggak boleh kita mengeluh begitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Masalah rezeki tidak ada kaitan dengan ibadah. Maka benar kata moderator kita, banyak ngadu kepada Allah kalau orang lain kita nggak tahu, tapi langsung kepada Allah di depan teman-teman kita atau seperti saya di dalam forum seperti ini kita malu, yang sangat pribadi gitu, privasi. Nanti tengah malam ngadu kepada Allah, Allah Maha tahu, tapi Allah lebih senang ketika kita mengakui kesalahan, ngaku aja sama Allah mah bahasanya gitu. Jangan kayak kita dibawa ke polisi, kalau nggak ngaku hukumannya lebih berat. Sama Allah ngaku, kita malu nih ngaku sama sesama kita, sama Allah, ya. Maka minimal punya 4 waktu di dalam sehari-hari kita. 1, waktu munajat, ya. Tadi curhat, munajat ini bukan doa, curhat, ya. Bahasanya kepada Allah yang utama. Setelah kepada Allah, baru kepada orang yang bisa kita percaya dan bisa memberikan solusi dari permasalahan itu. Ini munajat, ya. Di dalam kendaraan atau kita lagi minggir ngelamun gini, ya Allah, gini amat hidup saya, beri saya petunjuk ya Allah, beri kemudahan ya Allah. Itu curhat langsungnya kepada Allah. Dan ingat, dimanapun bisa terjadi. Beda dengan berdoa. Berdoa itu ada tata cara, menghadap kiblat, pakaiannya kalau bisa rapi, dalam keadaan suci, ya, berwudu, itu berdoa. Beda dengan munajat. Dalam hati cukup, atau lagi bawa motor, ya, munajat, ya Allah nggak ada orderan masuk nih, sepi banget. Itu munajat juga, ya, munajat juga, ya. Nah, setelah munajat, waktu yang kedua di dalam setiap hari muhasabah atau introspeksi diri. Introspeksi di dalam sehari full yang kita jalani, lebih banyak kebaikannya atau justru keburukannya. Jadi setiap hari kita introspeksi.
Dan sebelum tidur mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum tidur ya. Karena kita nggak tahu besok bangun lagi atau tidak, urusan Allah. Kan gitu ya. Betul, betul. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Segala puji milik Allah, ahyana, yang menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Bisa ngucap itu berarti masih hidup. Kalau nggak bisa ngucap nggak Mati. ya, udah nggak hidup ya. Yang ketiga, waktu untuk bertafakur, memikirkan segala kebesaran dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tadi ya, melihat kuasa Allah, bicara kuasa Allah, nanti supaya sadar kapasitas diri kita hanya makhluk gitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah waktu untuk duduk bersama orang-orang alim atau bersama para ulama, bersama para guru-guru ya. Apakah minta doa dari beliau, apakah minta nasihat, apakah meminta saran ya, atau menimba ilmu dari beliau di setiap majlisnya. Luangkan ya 4 waktu di dalam setiap hari kita ya. Ya, paham ya, 4 waktu harus ada gitu. Adapun nanti prakteknya pelan-pelan ya. Enggak dipaksa. Saya enggak orang yang menekan harus enggak ya. Fleksibel artinya. Kalau bahasa Ustadz Sarman ya kita asik aja lah gitu ya. Asik aja gitu. Ya mungkin itu. Ya. Ya deh, alhamdulillah pemaparannya. Jadi Bang Sayuti ya, udah cukup puas Bang ya. Iya, kalau nama Sayuti itu saya teringat dengan preman Cengkareng. Jagoan Cengkareng nama Sayuti. Masya Allah ya. Nggak usah khawatir Bang ya, nggak usah khawatir masalah tato, ya kan, nggak usah khawatir deh. Soal kita terima sah begitu aja. Ya. Tapi tulisan apa bukan tuh? Tulisan kali ya. Badai pasti berlalu kan begitu. Ya, insya Allah semuanya sudah dipaparkan tadi guru kita. Ya, mudah-mudahan malam hari ini pertemuan kita ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman semuanya, ketika kita keluar jangan pernah berpikir berapa banyak hasil yang kita dapatkan atau berapa besar hasil yang kita dapatkan. Tapi berpikirlah berapa banyak perjalanan kita untuk mengingat kepada Allah. Ya, jadi ketika di motor berapa banyak kebaikan atau ingat saya pada Allah, bukan masalah hasil. Insya Allah ya, mudah-mudahan dapat berkah. Amin. Semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tutup dengan ucapan ulama, yaitu kata ulama disampaikan, ketika kamu melihat sesuatu kebaikan yang ada pada dirimu, fas'alillah, maka mintalah kepada Allah agar kebaikan itu diterima dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya kan? Wa idza ra'aita ghairaka al-batil, ketika kalian melihat kebatilan kepada orang lain, maka mintalah kepada Allah semoga sahabat kita diampuni dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kami cukup sekian. Insyaallah kita akan berjumpa kembali acara gelombang yang sama, Nikmah Yasin Nurul Mukhtar di bulan 12 tanggal 12 dengan kajian bisnis dengan napas Islami. Dari kami cukup sekian, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.